Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, kita di kesempatan kali ini akan membahas untuk tugas informatika kita. Kemudian, untuk anggota kelompok kita, yang pertama kita ada Viva Ajeng, yang kedua Viva Pamitri, yang ketiga Dimas Wicaksono, keempat Nauvalin Raihan, dan kelima Rizwanda Himawan. Oke, kita langsung saja ke materi utama. Kita akan membahas tentang Zoom atau Zoom Meeting. Zoom ini merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang cocok digunakan untuk penggunaan yang ingin melakukan video conference atau meeting bahkan webinar sekalipun hanya dengan menggunakan smartphone, laptop maupun PC yang dimiliki. Lalu aplikasi ini merupakan aplikasi online. Jadi penggunaannya itu harus menggunakan akses internet yang stabil. Maka kalau akses internetnya tidak stabil, maka akan terjadi beberapa gangguan yang menyebabkan terganggunya komunikasi di dalam sebuah meeting tersebut. Kemudian ini nih, kita akan mencari tahu tentang step-step menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, langsung mulai saja. Step yang pertama itu Zoom bisa didapatkan dari web, juga bisa didapatkan dari Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iPhone. Dan untuk web ini bisa digunakan untuk yang menggunakan PC atau komputer. Kemudian apabila yang jadi presenternya atau pemateri atau hostnya, maka silahkan daftar dulu atau registrasi dulu akun Zoom-nya. Bagaimana untuk meregistrasi akun Zoom? Yang pertama, kita bisa masuk ke aplikasi Zoom tersebut. Kemudian klik start pada judul meeting yang telah dibuat untuk memulai meeting. Oh maaf, maaf, maaf. Sedikit ralat. Kita mulai untuk sign up dulu atau mendaftarkan akun. Dengan cara ini kita memasukkan alamat email yang kita miliki. Kemudian tekan sign up. Kemudian kita akan mendapatkan verifikasi di jendela di step 3 ini. Kemudian di step 4 ini muncul nanti setelah sign up di step 2 nanti akan muncul di step 4 ini yang dimana akan ada bentuk link dan juga ada tombol aktivasi account. Nah, nanti silakan kalian menekan aktivasi account lalu konfirmasi di lembar Zoom ini ada nama, kemudian password, lalu bisa di continue. Lalu kita masuk ke step 6. Step 6 ini adalah langkah untuk kita membuat Zoom meeting. Nah, kemudian lanjut lagi. Di step 7 ini kita bisa muncul di menu Zoom Meet, kemudian pencet tombol Start Meeting yang ada di sebelah kanan pojok kanan atas. Nah, perlu diketahui juga di sini ada di tengah yang di kotak merah ini ada link room, link room atau link tempat untuk kegiatan Zoom meeting. Nah, ini bisa di-copy dan di-share kepada rekan-rekan atau teman-teman lainnya yang akan mengikuti Zoom meeting tersebut. Kemudian setelah bisa menekan tombol start, nah, kembali lagi di aplikasi Zoom tersebut. Nah, ini ada beberapa icon. Nah, ini adalah untuk di posisi peserta Zoom meeting. Peserta Zoom meeting yang ingin mengikuti kegiatan Zoom milik moderator. Nah, kalian sebagai peserta bisa menekan tombol icon plus di sebelah kanan ini yang sudah dikotai merah dan muncul dan masukkan link yang sudah di-share lalu klik start di lingkaran di kotak merah yang sudah ditandai. Kemudian di step 10. Nah, ini di step 10 ini adalah untuk
Jika ada peringatan untuk mendownload file-file yang diperlukan untuk kegiatan Zoom Meet. Nah, kalian bisa untuk mendownload itu. Jadi, untuk materi Zoom meeting kali ini hanya begitu saja. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan bisa raise hand di tombol bawah Zoom. Saya mau nanya, Pak, Oh ya, silahkan Ajeng. kalau keunggulan dari Zoom sendiri itu apa ya, Pak? Nah, Zoom meeting ini keunggulannya tentunya sangat berguna sekali untuk kegiatan meeting. Yang bisa dilihat dari pengertian di awal tadi, Zoom meeting ini sangat berguna untuk komunikasi jarak jauh khususnya. Jadi ketika berhalangan tempat, waktu yang tidak bisa menghadiri di suatu tempat gitu, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom ini untuk berdiskusi dengan orang-orang yang jaraknya jauh gitu. Kemudian ada pertanyaan lain? Silahkan bisa Terima raise kasih, hand. Pak. Oke, Eja. Ya, Pak. Ya, Eja, ya. kalau apa menggunakan Zoom itu kalau misal saya sedang berada di luar negeri, apakah saya perlu menggunakan VPN? Oh, oke. Untuk mengenai VPN ya, untuk bergabung. Nah, ini tidak perlu ya kalau untuk menggunakan VPN karena ini basisnya adalah bergabung menggunakan link. Jadi ini tergantung dengan koneksi internet masing-masing perangkat. Jadi nanti bisa ketika koneksi bagus maka bisa ikut dengan ikut ikut Zoom Meet-nya, ikut masuk gitu. Jadi kalau yang paling penting tetap dikoneksi. Kalau masalah VPN mungkin kalau terhalang eh, koneksi jaringan gitu, kalian bisa menggunakan VPN. Kemudian lanjut pertanyaan Dimas. Ya, Dimas, silakan. Silakan Dimas, bisa on mic. Oh, saya Pak mau tanya Pak, apakah Zoom meeting itu jangkauannya bisa mencakup berbagai daerah atau hanya jangkauan tertentu saja Pak? Terima kasih. Ya, kalau untuk jangkauan daerah gini, jawabannya juga sama seperti pertanyaan tadi. Jadi ini juga hampir mencakup semua daerah. Yang penting di daerah tersebut itu ada koneksi internet yang tentunya cukup lancar untuk menjalankan aplikasi Zoom Meet ini dan mengikuti kegiatan meeting tersebut. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah koneksi internet. Kemudian, apakah sudah cukup untuk pertanyaan kali ini? Oh ya, Viva, silakan. Izin bertanya, Pak, apa manfaat yang dapat kita dapatkan dari aplikasi Zoom ini ya? Terima kasih. Oke, untuk manfaat dari Zoom ini ya, manfaatnya tentunya juga sangat memudahkan aktivitas manusia, aktivitas kita khususnya dalam kegiatan belajar, kegiatan bisnis, atau kegiatan organisasi, atau kegiatan sosialisasi apapun itu. Jadi menjadi suatu alternatif, jalur alternatif untuk kegiatan berdiskusi dibandingkan dengan diskusi di suatu tempat mungkin yang membutuhkan biaya tempat atau membutuhkan waktu dan ruang. Maka solusi Zoom Meet ini adalah sebagai alternatif untuk pertemuan yang mungkin terhalang atau terhadang gitu ya. Jadi bisa menggunakan Zoom Meeting ini sebagai alternatif. Cukup ya. Sepertinya Terima kasih, Pak, dari saya. oke sama-sama. Oke, sepertinya sudah cukup untuk kegiatan presentasi kali ini mengenai materi Zoom Meeting. Mohon maaf sebelumnya jika saya memiliki salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan mengikuti meeting kali ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah, Pak. Silakan bisa meninggalkan room ini.